Baik, karena materi yang pertama masih dipersiapkan, kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu pengenalan e-learning madrasah. Jadi mohon untuk seluruh peserta didik memperhatikan baik-baik dan juga jangan lupa untuk meresum apa yang kalian perhatikan dari pemateri. Untuk materi pengenalan e-learning kepada Bapak Saiful Rahman, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak peserta masa ta'aruf siswa madrasah MAN 3 Tulungagung tahun ajaran 2021-2022 dan selamat datang dan juga selamat bergabung di MAN 3 Tulungagung. Langsung saja untuk materi yang pertama ya. Seharusnya untuk e-learning ini adalah materi yang kedua. Kita geser ke yang pertama dikarenakan untuk materi yang kedua masih dipersiapkan, ada sedikit kendala teknis. Oke, untuk e-learning ya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama di era pandemi ini ya, untuk pembelajaran itu kita diharuskan secara daring ya. Mungkin dari anak-anak yang dulunya dari madrasah sanawiyah ya, itu sudah banyak ya, sudah mengetahui tentang e-learning madrasah. Nanti yang kita gunakan itu sama dengan yang di madrasah sanawiyah ya. Itu produk dari Direktorat KSKK Kementerian Agama yang akan kita pergunakan ya. Di hari kemarin itu sudah saya share link serta username ya. Mungkin ada beberapa anak yang belum mendapatkan username. Nanti silahkan lapor via WA kepada saya ya. Nanti akan kita buatkan username. Dalam materi ini akan kita bahas tuntas bagaimana caranya kita menggunakan e-learning ya. Mulai dari awal sampai selesai. Dan ini nanti langsung kita praktekkan ya, dan juga akan kita pergunakan untuk materi yang kedua dan seterusnya. Ya, tadi disampaikan oleh Bapak Faroji bahwa di setiap materi nanti akan ada kegiatan resum dari materi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Ya. Nanti anak-anak akan kita pelajari bersama bagaimana caranya proses mengirim tugas dan lain sebagainya. Ya. Oke, sekarang silahkan dipersiapkan username-nya ya. Yang kemarin sudah saya share dan saya lihat sudah banyak yang mencoba untuk login. Oke, saya siapkan sebentar untuk aplikasinya. Ya.
Ya, ini adalah halaman awal dari aplikasi e-learning madrasah di Mantiga Tulungagung. Ya, untuk alamatnya yaitu ini elearning1.mantigatulungagung.sch.id /28091. Ya, silakan diakses sekarang semuanya. Ya. Di sini akan kita bahas beberapa hal yang nantinya akan anak-anak pergunakan. Ya. Oke, yang pertama saya akan coba login di salah satu siswa, ya. Ini saya login punyanya ini Adinda Talia Salasabila. Saya coba gunakan untuk login biar tahu ya nanti tampilannya seperti apa. Apabila menggunakan komputer, nanti tampilannya seperti ini. Ya. Apabila menggunakan komputer, tampilannya seperti ini. Dan apabila menggunakan perangkat Android atau HP, itu nanti bentuknya seperti bulatan-bulatan. Ya, itu. Oke, anak-anak semuanya sudah mencoba untuk login? Sudah, aku login pengen. Ya. Silakan diikuti ya, nanti biar tidak ketinggalan. Yang pertama, anak-anak silakan dibuka e-learning-nya, alamatnya. Kalau kemarin lupa linknya, ini saya share lagi di grup. Ya. Silakan dicoba untuk login. Jangan khawatir nanti ketika misalkan ketinggalan informasinya atau materinya, ya bisa dilihat di link YouTube-nya Mantiga Tulungagung. Di situ sudah saya buatkan tutorial lengkap mulai dari awal sampai akhir. Ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu kita masuk ke dalam kelas. Di situ ada tampilan kelas online. Ya. Ada kelas online, silakan dibuka. Nanti akan muncul ini ya. Ada beberapa tampilan, mulai dari timeline kelas, video conference, standar kompetensi atau KIKD, KKM, RPP, bahan ajar, sampai kalender kelas. Ya. Nanti yang sering kalian pergunakan yaitu di sini, di bahan ajar, terus direkap, tugas KI 3 dan juga tugas KI 4. Ya. Dan juga ini di CBT ada beberapa materi menu ini yang sering kalian pergunakan. Oke, kita mulai langsung di sini di bagian bahan ajar. Ya. Lihat. Kemarin kalian sudah saya masukkan di sini di kelas tes 1 ya. Tadi misalkan kalian membuka di kelas online. Di kelas online itu akan muncul kelasnya apa. Ya, tidak hanya satu, nanti kalau sudah dimasukkan oleh Bapak Ibu guru di sini
untuk sementara untuk latihan kita ya, ini saya beri nama kelas tes 1. Silakan dibuka kalau tadi sudah menekan tombol kelas online-nya. Ya. Terus langsung menuju ke bahan ajar. Di sini belum ada. Ada yang tanya lewat chat. Pak, username saya belum ada. Oke, nanti bagi yang belum mendapatkan username silahkan japri ke saya ya via WA. Di nomornya sudah ada di grup. Silahkan dikirimkan nama lengkap serta NISN-nya. Oke, kita lanjutkan. Di sini kelas tes 1-nya ya, untuk bahan ajarnya ini belum ada. Sekarang saya coba untuk memasukkan satu buah bahan ajar ya. Biar nanti kalian bisa langsung tahu proses dalam bagaimana caranya mengunduh dan membaca materinya. Biasanya ketika diakses secara serentak, nanti untuk e-learningnya agak terasa berat ya, jadi agak bersabar ketika menggunakan e-learning. Oke, sebentar saya buatkan sebuah bahan ajar dulu untuk biar nanti kalian mengetahui ini. Misalkan saya buat username ini ya, username Matsama. Ini contoh saja. Oke, ini saya refresh. Ya. Di bagian bahan ajar sudah saya buat materi 1 ya, materi tentang Matsama, materi Matsama tentang e-learning madrasah. Untuk melihatnya ya, untuk melihatnya bisa diklik ini, klik buka. Ini untuk melihat materi. Nah, nanti anak-anak bisa langsung membacanya di sini. Nah, ini misalkan materinya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, bisa dilihat di sini. Dan juga bisa di-download atau mengunduhnya dengan cara ditekan tombol yang ini, tombol download. Silakan di mana menyimpannya, silakan ditentukan. Nah, kalau sudah bisa klik kembali. Seandainya anak-anak nanti langsung mengunduhnya atau tanpa membuka materinya itu, bisa langsung ditekan tombol ini, yang download ini. Tekan, kita tunggu sebentar. Ini adalah materi yang sudah di-download oleh kalian. Oke. Selanjutnya mungkin saat ini kalian belum tahu ya siapa teman-teman atau teman belajar di kelas kalian ya. Kalian bisa melihatnya di sini di bagian data siswa tergabung. Bisa dilihat. Nah, di sini ada, misalnya kita tampilkan semuanya. Online, ini Adinda Talia Sabila, login ke dalam aplikasi itu pada jam 8.49. Terus Afida Zulfa, ini belum ada kegiatan, dia belum login. Terus Ahmad Ali Mufid, ini sudah login pada tanggal 12 jam 8.48. Ya.
Jadi nanti Bapak Ibu guru itu bisa mengontrol kehadiran siswa ya di sini. Yang biru atau yang online ini sudah login sekarang ya, saat ini sedang aktif. Seperti ini ada transaksi atau kegiatan tapi dia offline ya. Karena saat ini dia tidak login. Dia terakhir login ini pada tanggal 10 Juli. Ya. Oke, ini. Jadi kalian bisa melihat teman-teman kalian yang ada di dalam grup kelas e-learning ini. Ya. Terus di sini ada sudah beberapa ada yang diganti gambarnya. Nanti saya kasih tahu bagaimana caranya mengedit profilnya ini. Dan ini semua untuk apa? Tanggal lahir ini masih saya kosongi ya. Nanti bisa diedit. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau mungkin ada pertanyaan bisa membuka mikrofonnya untuk unmute atau bisa lewat chat ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini saya lanjutkan. Sekarang ke menu rekap kehadiran ya. Ini digunakan untuk melakukan absensi. Untuk melakukan absensi. Akan tetapi di e-learning madrasah, ini untuk fitur absensinya agak lumayan lambat ya. Kita menggunakan aplikasi absen yang berbeda ya. Aplikasi absen yang terpisah dari e-learning. Nanti bagaimana caranya menggunakan aplikasi absen akan saya kirimkan tutorialnya dalam bentuk link YouTube. Nanti anak-anak bisa melihatnya ya di situ. Sebetulnya ini masih di awal tahun ajaran, ini agak masih terasa ringan. Nanti kalau sudah dipergunakan 1 bulan, ini untuk menu absensi ini tidak bisa digunakan. Ya, akan sangat terasa lambat sekali. Ya, akan berat untuk membuka menu ini. Ini tadi saya membuka menu rekap kehadiran ini. Itu secara otomatis anak-anak sudah melakukan kegiatan absen. Ya, ini sudah tercatat di sistem bahwa Adinda ini telah melakukan kehadiran pada jam 8.57 ya. Jadi nanti untuk absen kita pergunakan aplikasi yang berbeda atau terpisah dari e-learning madrasah. Nanti untuk username serta password dan petunjuknya akan saya sampaikan di tersendiri ya. Itu. Sekarang ke ini 3 menu ini ya. Tugas KI 3, tugas KI 4 dan CPT. Ini nanti yang akan sering digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran ya. Kita mulai dari yang paling bawah ya, kita mulai dari yang paling bawah dari menu CPT. Oke. Di menu CPT ini bentuk tesnya ini mungkin kalian sudah terbiasa dengan menggunakan model pilihan ganda ya. Jadi untuk sudah pernah kalian coba mulai dari tingkat yang paling dasar ya. Ini model CPT-nya seperti itu, pilihan ganda kebanyakan. Saya coba membuat satu buah tes, misalkan ulangan harian. Kosong.
Misalkan ini atas tes kompetensi Matsama. Oke, saya refresh di sini. Nah, di sini ada satu buah ujian CBT ya, yang mana nama tesnya yaitu tes kompetensi Matsama tahun 2021 untuk semester ganjil, jenisnya penilaian harian. Jumlah soalnya ada 10 soal acak ya. Waktunya 120 menit. Bisa dimulai dari jam 9 hari ini dan berakhir tanggal 14 Juli jam 00. Ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Jadi langsung saja ditekan menu atau masuk ke menu CBT. Selanjutnya pilih tombol kerjakan untuk proses mengerjakannya. Nah, ini kalau sudah tampilan seperti ini, ditekan tombol mulai ujian untuk proses mengerjakan soal. Ya, klik lanjut mulai ujian. Misalkan ini menurut bahasa Islam berarti misalkan ini iman. Kita klik selanjutnya untuk pindah ke nomor 2. Nomor 2 ini jawabannya C. Nomor 3 jawabannya A. Kita coba secara cepat saja ya. Nah, apabila sudah di nomor terakhir, nanti dari yang ini tombol sebelumnya yang paling kanan ini ada selanjutnya, nanti tombolnya berubah menjadi selesai. Ya. Ini apabila sudah yakin, ini kita klik selesai, pilih akhiri ujian. Apabila sudah yakin dengan jawaban dari kalian. Apabila masih belum yakin, pilih yang ini. Tidak, sepertinya saya akan kembali periksa. Oke, kita akhiri ujiannya. Nah, di sini kalian bisa langsung melihat skor atau nilai dari CBT kalian. Ya, jumlah benarnya ini ada 2, jumlah salahnya 8, secara otomatis nilainya adalah 20. Ini nanti akan secara otomatis muncul atau tampil ketika kalian sudah selesai mengerjakan ujian CBT-nya. Ya, kalau sudah ini kita klik kembali ke dalam kelas untuk kembali ke menu ini. Ya. Sekarang saya lihat siapa saja yang sudah mengerjakan. Ya, ada 13 siswa. Ya. Ini Aidul Majid mendapat nilai 50, Naila mendapat 40, Adinda 20, Nila Nisa mendapat 0. Ini berarti masih mengerjakan. Ya. Oke. Saya refresh lagi coba. Ada 22 anak. Oke. Itu untuk ujian CBT. Ya. Sekarang ke menu selanjutnya. Sebelum masuk ke menu selanjutnya ada pertanyaan untuk ujian CBT. Bisa lewat ngomong langsung atau bisa lewat pesan ya atau chat.
Oke, kalau tidak ada. Selanjutnya yaitu ke menu KI 3. Ya. Ini kita loncat-loncat dari CBT, KI 3 dan KI 4. Silakan ditekan tombol KI 3-nya. Ini sebelum masuk ke menu KI 3, sekarang anak-anak silakan mengerjakan atau ini masuk ke menu CBT. Coba silakan dikerjakan, ya. Silakan dikerjakan secepatnya, ya. Biar nanti terpantau sejauh mana anak-anak memahami tentang ini ujian CBT-nya ini. Sudah ada 43 siswa yang mengerjakan. Oke, saya lihat sudah ada 49. Mungkin bagi yang dari Madrasah Sanawiyah sudah terbiasa ya dengan menggunakan e-learning madrasah ini. Untuk yang sebelumnya dari SMP mungkin agak membutuhkan waktu untuk pengenalan. Nanti bagi dari yang Madrasah Sanawiyah coba untuk membantu teman-temannya bagi yang belum bisa. Pak, bisa di Ya, gimana? maaf Pak, ketinggalan ketika masuk username-nya sampai yang awal itu Pak. Dari login, mulai login. Iya, Oke. maaf ya Pak, ketinggalan. Ya, nggak apa-apa. Ya, Nak. Oke, ada teman yang ketinggalan. Ya. Ini saya coba logout dulu punyanya ini Adinda. Ya. Ini saya logout. Ya, saya coba untuk login lagi ya punyanya Adinda. Nah, biasanya kalau seperti ini agak lambat karena banyak yang menggunakan. Ya. Oke, kalau sudah seperti ini, masuk di kelas online. Kelas online nanti akan muncul sejumlah kelas. Ya. Ini untuk kelas tes 1 ini, untuk kita latihan hari ini. Kalau sudah diklik kelas online, nanti silakan dibuka atau dipilih nama kelasnya. Oke, ini ya. Oke. Tadi ada yang kelewatan ya. Setelah kita memilih Masuk ke kelas online. ya, ada kelas tes 1 ada. Bentar. Masuk ke kelas tes 1, lalu dipencet. Kelas tes 1 ini sudah dibuka ya tadi? Sudah.
Oke. Biasanya Bapak Ibu guru itu akan menyampaikan informasi terkait pembelajaran di hari itu di sini, di bagian timeline kelas, di menu yang paling depan. Di situ apa tampilannya? Di sini tampilannya forum, timelin, kompetensi, KKM, RPP, Ya. absen, ujian TBT, tugas K13, tugas K14, nilai rapat, kalender. Oke. Ya, Dipencet kalau yang mana? yang depan sendiri ini kan forum madrasah ya. Terus di samping kanannya atau bawahnya itu kan ini ada timeline kelas. Bentar, Pak. Ada. Tampilin kelas. Tidak ada. Emailin. Ada, Pak. Nah, Ada. ini biasanya nanti Bapak Ibu guru akan menyampaikan informasi di sini. Misalkan ini saya buat dulu ya, tadi kelewatan. Ini timeline kelas ini fungsinya mungkin bagi kalian sudah familiar dengan media sosial ya, utamanya Facebook. Ini sama. Misalkan ini saya buat sesuatu ya, misalkan oke, ini saya refresh. Nah, di sini saya menyampaikan ini, Assalamualaikum di pembelajaran Mapel TIK di kelas MIPA 1 misalkan. Hari ini silakan buka bahan ajar. Nah, tadi saya sudah membuat bahan ajar tadi ya. Terus baca materi dengan seksama, kerjakan ujian CBT. Berarti di hari ini kalian ada 3 buah perintah ya. Ada 3 perintah dari Bapak Ibu guru. Yang pertama, kalian diminta untuk membuka bahan ajar. Ini silakan dibuka. Ya. Terus selanjutnya kalian diminta untuk membaca materi. Apabila sudah dibaca, selanjutnya kalian diminta untuk mengerjakan ujian CBT. Ini. Ya. Jadi biasanya komunikasinya atau perintah tugasnya di sini lewat timeline kelas. Nanti kalian bisa membalas pesan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ini. Ya. Misalkan ini saya suka, terus saya balas. Waalaikumsalam. Misalkan seperti ini. Ya. Saya lihat di sini. Nah, ini anak atas nama Afida Zulfa membalas Waalaikumsalam siap. Ini saya balas kembali. Oke. Saya lihat.
Seperti ini ya. Jadi ini komunikasi dua arah antara Bapak Ibu guru dan siswa yang bisa bersaling sapa di timeline kelas ini ya. Jadi biasanya selain menggunakan grup WA ya, grup WA nanti juga disampaikan di sini. Ya, ini Lutfi, Nur Fadilah, Kuliah Habibah ini juga membalas. Oke, nanti silakan dicoba ya. Yang lain ada yang disampaikan lagi? Kalau tidak ada, ini saya lihat lagi di bagian ujian CBT-nya sudah ada berapa anak yang mengerjakan. Ada 95 siswa, alhamdulillah ya. Sudah banyak yang mengerjakan tugas. Itu apa-apa. Semua mengerjakan apa di mana? Gimana? Itu semuanya mengerjakan. Iya, mengerjakan. Terhalang oleh sinyal, Pak. Enggak apa-apa, nanti coba lagi. Ya. Hari ini masih pengenalan, Bisa dikerjakan siang nanti malam bisa untuk latihan. Ya. Iya. Oke, dilanjut ya. Iya. Oke. Selain ujian CBT ini, ada model penilaian KI 3 ya. Dan juga KI 4. Ini kebanyakan yang dipakai oleh Bapak Ibu guru itu ada tugas KI 3 dan CBT. Yang sering digunakan ini, dua model ini. Ya. Tapi nanti ketiga model penilaian ini akan kita pelajari, akan kita bahas. Ya. Tapi ini secara tidak urut dari atas untuk pembahasannya. Yang terpenting nanti kalian mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Di tugas KI 3 ini kosong. Ya. Saya buat tugas terlebih dahulu. Tadi sama Pak Fahroji disampaikan bahwa untuk kegiatan matsama ini kalian diharuskan meresum materi dari yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Ya. Tugasnya yaitu mengunggah atau mengupload hasil resuman tersebut. Nah, nanti untuk mengunggahnya ya, yang dipergunakan yaitu di e-learning madrasah ini. Sekarang saya coba ini membuat sebuah tugas untuk pertemuan yang pertama. Misalkan ini. Ya. Model upload. Satu. Misalkan perintahnya bentar ya.
Ya, di sini saya membuat sebuah tugas yaitu silakan melakukan swafoto atau selfie. Selanjutnya silakan unggah di penugasan KI3 sebagai proses perkenalan kita. Ya, waktunya yaitu sekarang jam 9.15 sampai tanggal 12 nanti jam 12 siang. Oke. Saya lihat di sini di bagian tugas KI3 atau pengetahuan ya, ada perintahnya ini. Silahkan melakukan swafoto atau selfie seperti tadi ya, waktunya ini. Dan di sini ada tombol upload. Ada tombol upload, ini digunakan untuk melakukan swafoto ya, atau mengambil dari berkas yang sudah ada. Coba sekarang dikerjakan yang ini perintahnya. Misalkan upload, jenis pengirimannya ini. Kalau sudah ada ya, misalkan kalian melakukan foto terlebih dahulu ya, melakukan selfie terlebih dahulu biar tersimpan di dalam komputer atau laptop atau HP kalian ya. Pilih menu ini, menu upload. Selanjutnya pilih yang ini, berupa dokumen atau video. Selanjutnya kita cari ya, misalkan ini dari file komputer kita ya. Kita klik lalu pilih kirim tugas ya. Kalau sudah terkirim seperti ini berarti kalian sudah berhasil mengirim tugas ke Bapak Ibu guru. Sekarang saya lihat ini tadi namanya Afida ya. Nah, sudah ada 3 siswa yang mengerjakan. Kita lihat hasilnya. Oke. Nanti bagi yang sudah mengirim tugas, nanti hasilnya seperti ini. Ada yang berwarna hijau. Ada yang tanya, Pak, itu untuk mengumpulkan tugas berupa foto. Iya, karena perintahnya ini. Melakukan swafoto atau selfie. Ya. Jadi bisa foto secara resmi, bisa foto santai. Yang penting nanti foto yang sopan ya. Bertambah lagi ada 9 siswa. Misalkan ini tadi punyanya Afida. Saya kasih lihat tugasnya. Nah, ini untuk foto yang dikirimkan oleh Afida. Misalkan karena fotonya atau tugasnya ini betul, saya kasih nilai 100. Saya lihat lagi di punyanya Afida ya. Ini feedbacknya masih kosong, saya refresh coba. 100, mantap dan terima kasih. Mungkin yang lain yang sudah mengirim. Nah ini Alfian Nur Hidayat. Kita lihat ini dari MTS 3 ya seragamnya. 100. Simpan. Coba yang punyanya ini tadi siapa? Alfian Nur Hidayat, silakan dilihat ya feedbacknya. Yang lain punyanya Anissa. Oh, gambarnya. Oke. Itu ya caranya mengerjakan tugas KI3 atau tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk penugasan KI3? Karena ini nanti itu yang diupload apa ya, Pak? Ngapunten, Pak. Ngapunten. Pak. Coba diulang gimana? KI3 itu kan yang diupload ada pilihan jenis pengiriman, kiriman tugas berupa dokumen atau video, kiriman tugas berupa link
eksternal itu yang mana yang dikirim? Oke. Mungkin di pelajaran misalkan biologi, ya, pelajaran biologi atau pelajaran yang lainnya. Kalian diminta untuk membuat sebuah praktikum. Ya. Misalkan di tugas biologi kalian dimintai untuk membuat proses pembuatan tape, ya. Mulai dari awal, bagaimana caranya ngususi berasnya atau ketannya, di proses pembersihannya, terus proses memasaknya, proses peragiannya, sampai proses menyantap tapenya. Nah, itu nanti akan proses yang panjang ya. Itu nanti kalau kalian mengunggahnya di sini menggunakan yang atas tadi, yang upload foto atau video, itu nanti akan tidak muat, tidak cukup, dan juga tidak bisa diupload. Kalian bisa menggunakan ini coba saya hapus dulu punyanya ini tadi. Nilainya coba saya kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten Pak, niki pripun ngupload kok? Kok munyer terus niki? Oke. Sinyalmu. Kalau munyer terus itu biasanya tergantung sinyalnya, ya. Karena untuk daerah tertentu itu tidak sama, ya. Wonten tulisannya pilih jenis. Niki pripun to? Ditempelne link ya. Oke, saya ulangi ya. Jenengan ulangi. Ya, misalnya ini punya Afida, ini saya kasih nilai 40 statusnya. Ini saya pakai ini ya, Afida Zulfa Rimadhani. Saya coba untuk login pakai username yang lain. Apa mawon? Bisa loginnya wong itu dari piye carane. Videone piye? Iki lho metune terus jare mlebune ngono ra kena. Katanya. Nah, tadi ada yang kesulitan bagaimana caranya upload file atau upload berkas. Ya, jadi saya buka lagi di KI3. Ini punyanya Afida, ya. Ini dia belum mengunggah. Pilih menu upload. Di sini ada dua jenis ya. Ada yang tugas dokumen, ada juga yang link eksternal. Kalau yang saya contohkan tadi yang menggunakan dokumen atau video, itu sudah saya contohkan. Karena ada yang kesulitan, ini saya coba lagi. Pilih yang ini, di KI3, di bagian upload, pilih yang ini, menu uploadnya. Ya, tombol upload, lalu dipilih yang ini, kirim tugas berupa dokumen. Ini bentuknya bebas. Ya, sebetulnya bebas, bisa foto, bisa Microsoft Word, PDF, dan lain sebagainya. Karena tadi ini perintahnya berupa foto, ya, maka yang diupload adalah berupa ini, foto juga JPEG. Kita pilih choose file, kita cari di mana foto tersebut kalian simpan. Misalkan ini, ya. Terus pilih kirim tugas. Nah, ada yang tanya lagi sampai sini sebelum saya lanjutkan. Tadi siapa ya yang tanya tadi ya? Sampun Pak, sampun paham. Sampun? Oke. Oke, matur suwun. Oke. Kalau sudah ini klik kirim tugas. Ini model yang pertama.
Ya. Sekarang model yang kedua yaitu yang berupa ini, kirim tugas berupa link eksternal. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan ada pembelajaran yang membutuhkan sebuah proses dan disuruh untuk merekam berupa video, ya, itu nanti ada kapasitas maksimalnya yang bisa kalian unggah di dalam sistem ini. Ya. Jadi biar tidak terlalu besar dan berhasil dalam mengunggah atau mengirim file, nanti kalian bisa unggah di Google Drive ataupun bisa di YouTube. Ya. Bisa lewat Google Drive atau bisa lewat YouTube. Caranya ini, misalkan YouTube-nya. Nah, ini misalkan kegiatan kita hari ini ya. Ini yang kita unggah. Selanjutnya ini kita copy. Linknya ini kita copy, lalu kita masukkan ke sini. Ya, kita paste. Selanjutnya kita klik kirim tugas. Oke. Kita lihat di punyanya ini Afida siapa tadi? Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalau yang punyanya Afida yang atas ini berupa gambar ya, ini. Maka punyanya yang ini berupa link. Kita coba kita buka. Nah, nanti akan membuka link YouTube-nya. Ya, akan terbuka untuk link YouTube-nya. Ini akan lebih mudah dan lebih meringankan di sisi kalian mengunggah file dan juga dari sisi server tidak terlalu berat. Oke, ini saya kasih nilai 100. Simpan. Oke, mendapatkan nilai 100. Oke. Untuk tugas KI 3 ada pertanyaan? Yang unggah foto itu sudah, tapi yang pilihan ganda itu belum ketemu, Pak. Belum ketemu gimana? Carinya belum ketemu. Kalau yang mengunggah foto itu sudah saya unggah, tapi yang soalnya itu saya belum ketemu mencari. Oke, sudah masuk di sini menu CBT, sudah ada? Sudah dibuka? Sudah. Oke. Sudah muncul menu kerjakan? CBT belum. Muncul perintah ini apa tidak? Yang mana? Bentar. Kan ada ini perintah nama CBT tes kompetensi Matsama tahun 2021, nama CBT-nya. Ada apa tidak? Belum ada. Ini yang ada cuman itu. Mengupload foto itu. Cuma itu saja. Punya saya. Oke, nanti apa ya? Kita coba lagi. Misalkan saya buatkan satu buah CBT lagi. Ulangan harian. Misalkan ini. Oke, kalau ini ada belum? Coba di refresh. Refresh bisa toh? Caranya refresh. Bentar, Pak, bentar. Itu yang I13 ya, Pak? Ya, yang CBT.
CPT. Bentar tak cari CPT. Ya. Yang ke itu apa yang ditimelin kelas yang tadi? Bukan. Di tombolnya dekatnya KI 3. Dekatnya KI 3. KI 3. Dekat KI 3. Oh iya Pak. Ada? Ada. Oke. Itu coba ini dikerjakan ya. Kalau CPT seperti itu. Kalau sudah seperti ini, klik menu kerjakan. Akan muncul seperti ini, mulai ujian ya. Ini silakan ditekan tombol mulai ujiannya. Bentar, sinyalnya masih sulit. Oh ya. Nanti aja ya, nanti dilihat di link YouTube-nya. Nanti akan saya kirimkan masing-masing menu ini. Ya. Oh ya. Masing-masing menu ini mulai dari forum madrasah sampai ini kalender kelas, nanti saya kasihkan tutorialnya di situ secara komplit. Kalau hari ini karena waktunya juga singkat ya, nanti saya bahas poin-poin yang penting saja yang sering kita gunakan. Nanti kalau seluruh menu ini nanti akan saya tunjukkan di tutorial di link YouTube. Oke. Kita lanjut ya. Iya. Pak, caranya mengunggah ke YouTube itu bagaimana? Yang pertama, dipastikan kalian punya akun Google. Ya. Punya akun Google. Misalkan ini. Ya. Ini saya buka YouTube. Nah, di sini, ini kalau pakai komputer ya. Kalau pakai HP nanti secara garis besar sama. Ya. Kalau pakai komputer seperti ini, terus kita pilih yang ini, gambar kamera. Ya. Ini. Pilih yang upload video. Nah, kalau sudah ini, oke, misalkan saya pakai yang ini. Ya, misalkan ini untuk videonya, pilih yang ini, upload video. Kita pilih file. Nah, ini silakan dicari letak di mana kalian menyimpan videonya. Ya, ini silakan dicari, diklik, lalu upload. Dan nanti akan muncul linknya seperti ini. Misalkan ini ya. Ini linknya ini nanti yang kalian copy, lalu dimasukkan di e-learning ini tadi. Oke, gitu ya untuk proses mengunggah file video ke YouTube. Kalau misalkan ke Google Drive, ini sama saja ya. Misalkan Google Drive ini. Nah, misalkan untuk Google Drive yang media penyimpanan yang sudah disiapkan oleh Google, klik baru, misalkan upload file,
Misalkan saya akan mengunggah ini, file mat sama ini, klik open, tunggu beberapa saat ya. Kalau sudah ini kita buka. Pilih yang ini titik 3 ini. Pilih yang buka di jendela baru. Selanjutnya pilih titik 3 ini lagi. Lalu pilih bagikan. Bagikan. Selanjutnya ini ubah ke siapa saja yang memiliki link ini. Apakah dia dapat melihat saja, memberi komentar atau editor. Ya. Misalkan ini saya sebagai pelihat saja, klik ini salin link. Terus link ini yang kita masukkan ke sini. Itu. Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan di satu lagi, yaitu tugas KI 4. Ya. Tugas KI 4 ini yang terakhir. Saya buat penilaian, misalkan ini portofolio, judulnya ini. Ini misalkan keterangannya atau perintahnya yaitu silakan resume materi yang sudah saya sampaikan. Ya. Ini sama harus upload tugas. Kita klik simpan. Ya, saya buat lagi. Coba sekarang silakan di-refresh di tugas KI 4. Ya. Ini. Namanya asesmen kompetensi minimal atau AKM, keterangannya atau perintahnya ya. Silakan resume tugas yang sudah saya sampaikan, selanjutnya silakan unggah di e-learning. Nah. Ini prosesnya sama ya dengan yang tadi tugas KI 3. Ini upload, pilih yang tugas berupa dokumen atau video dan juga bisa berupa link eksternal. Misalkan ini yang dokumen yang berupa file Excel ya. Oke, pilih, saya klik kirim tugas. Saya lihat hasilnya sudah ada satu siswa yang mengerjakan. Misalkan seperti ini. Nomor 2 ya.
Nah, ini nilainya sudah masuk ya. Oke. Itu untuk tugas KI 3 dan tugas KI 4. Prosesnya sama ya cara mengerjakannya. Sedangkan untuk ujian CBT-nya juga seperti itu. Terus untuk bahan ajar nanti kalian bisa melihat atau membaca materi di situ. Ya. Terus rekap nilai ini nanti digunakan untuk akhir semester ya. Seluruh materi ini sudah saya sampaikan di sini di link YouTube punyanya Mandika Tulungagung ya. Ayo. Apa kan? Mana ada yang ditanyakan? Pak, kula tangklet, Pak. Ya. Yang tugas apa 14? Oh, K4 sing tugas sing anu niku K14 niku ngirim napa niku? Video napa foto? Bebas. Bisa Bebas, kalian bisa menggunakan video, bisa menggunakan foto, terserah. Ya. Di sini di e-learning ini saya sebagai pengantar saja ya. Nanti untuk tugas-tugas yang inti itu nanti materi yang kedua. Pengenalan madrasah dan selanjutnya untuk besok itu harus mengirim resumnya. Untuk yang hari ini di materi saya ini kalian boleh uji coba dulu biar nanti ketika langsung praktek di materi yang kedua itu kalian sudah tidak kesulitan lagi. Kalau di materi e-learning ini kalian bisa mencoba terlebih dahulu ya. Oke. Gitu. Oke, matur suwun nggih, Pak. Oke. Video. Wis yo, iki sembarang. Yang lain enggak ada? Ini di grup Matsama sudah saya kirimkan untuk videonya. Link YouTube-nya mulai dari awal sampai akhir. Di situ ada 49 video. Nanti silahkan disimak ya. Silahkan dilihat bagaimana caranya menggunakan absen, caranya membaca ya, cara membaca materi dan terus mengerjakan tugas, mengirim tugas dan lain sebagainya ya. Jangan lupa nanti sambil melihat videonya ya, nanti juga di subscribe, dikasih like ya, biar nanti untuk Mandika Tulungagung biar lebih naik lagi. Itu sampai sini untuk materi e-learning. Ada pertanyaan? Cukup? Kalau sudah cukup saya akhiri. Nanti akan dilanjutkan oleh materi berikutnya yaitu tentang kemadrasahan yang disampaikan oleh Bapak Zain Ma'arif. Terus bagi yang ini yang belum mendapatkan username e-learning, nanti silahkan japri ke saya, kirimkan nama lengkap dan NISN-nya yang nanti akan saya buatkan username yang baru ya. Jadi untuk sementara kita masih menggunakan kelas Matsama ya. Masih menggunakan kelas Matsama sebelum nanti akan dipindahkan ke kelas untuk pembelajaran ya. Jadi ada MIPA 123, keagamaan dan juga IPS 123. Kalau memang sudah cukup dan tidak ada yang ditanyakan, dari kami cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih.